seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang Benar seolah-olah sekarang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Pertama, rasa syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya merasa bersyukur dan bersujud kepada Allah. Lega dan tak henti-hentinya mengucap syukur mewarnai keluarga Arif Rahman Arifin saat sidang pembacaan vonis. Hakim Ketua Ahmad Suhel mengganjar sang mantan Wakaden B Biro Paminal di Propam Polri ini dengan hukuman penjara selama 10 bulan. Dalam fakta persidangan, Arif terbukti bersalah. Ia dinilai melakukan tindakan yang non-prosedural di institusi Polri. Terdapat jeda waktu yang sangat lama sejak terdakwa mendengarkan dan menerima perintah untuk hapus dan rusak CCTV tersebut dari saksi Ferdi Sambo hingga akhirnya terdakwa mematahkan atau menghancurkan laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo yang berisi salinan rekaman DVR CCTV dari Pos Satpam Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan. Dengan pengalaman kerja terdakwa sebagai anggota dan bahkan sebagai pejabat kepolisian, seharusnya terdakwa memiliki banyak kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan untuk menolak dan tidak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo atau bahkan melakukan tindakan prosedural yang berlaku resmi di institusi Polri. Hukuman 10 bulan penjara ini dimaknai sang ayah yang merupakan mantan pejabat tinggi di kepolisian sebagai sebuah kesempatan untuk putranya bisa kembali berdinas di kepolisian. Saya adalah purnawirawan Polri. Tentu saya merasa senang sekali apabila anak saya bisa kembali ke polisi. Saya memohon kepada Kapolri mudah-mudahan bisa menerima kembali putra saya untuk berbakti kepada negara melalui institusi Polri. Saya kira ini. Usai sidang vonis Arif Rahman Arifin, seharusnya masih ada 2 lagi agenda sidang pembacaan vonis bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Tapi aneh, sidang vonis keduanya ditunda. Sebabnya, hakim belum siap membuat putusan vonisnya. Baik, sedianya hari ini untuk putusan, tapi kami belum siap untuk putusannya. Ya, ditunda di hari Senin. Ya, ditunda di hari Senin di tanggal 27 Februari 2023. Begitu ya. Urutannya nanti diinformasikan apa aja lah nanti. Ya, dia akan terpisah, nggak akan menjadi satu seperti ini. Begitu ya. Sementara itu, pembacaan vonis ketiga terdakwa lainnya, yakni mantan Sekretaris Pribadi Ferdi Sambo Cuk Putranto, lalu mantan Kasubariksa di Propam Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubnit 1 di Tipidum Bareskrim Irfan Widianto, dilaksanakan pada Jumat 24 Februari. Dengan dalih hanya menjalankan perintah sang atasan inilah, keenam mantan anak buah Sambo harus menerima nasib diberhentikan secara tidak hormat dari anggota Polri melalui sidang Komisi Etik pada Oktober tahun lalu. Alih-alih menjadi panutan untuk pembinaan dan penegakan disiplin anggota Polri, arogansi Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam kala itu justru membawa kehancuran pada karir puluhan anak buahnya hingga rusaknya kepercayaan publik pada institusi Polri. Maka tidak heran jika hakim menilai tidak ada hal yang meringankan sang mantan jenderal berbintang 2 ini. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa
Sudah bersama saya Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Edward Hiarie, yang juga saat ini menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM. Prof. Edi, terima kasih sudah di Rosi. Sama-sama Mbak. Prof. Edi, selama ini media cari Anda untuk nanya, karena bagaimanapun juga kan Anda selalu jadi saksi ahli dalam banyak persidangan. Semua media mencari Anda untuk memberikan pandangan soal hukum pidana dalam kasus pembunuhan Yosua. Anda nggak pernah mau, kenapa? Ya, kalau saya hanya pure sebagai seorang akademisi, sebagai seorang guru besar hukum pidana, ya kapanpun dan dimanapun saya pasti bersedia. Jadi apa yang membatasi Anda komentar? Jabatan saya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM itu harus sangat berhati-hati dalam berkomentar. Mbak Rosi masih ingat, belum genap 2 bulan saya menjabat sebagai Wakil Menteri. Saat itu Kompas memberitakan komentar saya terkait kasus korupsi yang sedang diperiksa di pengadilan. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR bulan berikutnya, saya ditegur oleh teman-teman Komisi 3. Saya pikir teguran itu benar sekali. Sebab kalau kita sebagai pejabat negara kemudian berkomentar atas proses persidangan yang sedang berjalan, orang bisa membaca lain bahwa seakan-akan itu adalah suaranya pemerintah. Meskipun saya berbicara dalam kapasitas pribadi saya sebagai orang yang mendalami hukum pidana. Berdasarkan pengalaman itu saya sangat berhati-hati. Bukan tidak boleh, tetapi tidak etis. Dianggap bisa mempengaruhi, apalagi ini institusi yang bukan berada dalam lingkup pemerintahan, eksekutif, tapi ini berada dalam lingkup ranah kekuasaan yudikatif. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih. Karena untuk pertama kalinya Prof. Edi hadir di Rosi. Apa yang membuat Prof. Edi mau bicara kali ini? Sebetulnya ada satu hal, kalau kita melihat dalam putusan pengadilan terhadap 5 terdakwa yang divonis 13, 14, 15 Februari lalu, ini kan satu putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yaitu Richard Eliezer. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka siapapun boleh memberikan anotasi, boleh memberikan catatan terhadap putusan tersebut. Sementara terhadap 4 terdakwa lainnya kan ini masih belum inkrah, masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga kalau toh saya berkomentar adalah hal-hal yang bersifat umum, yang bersifat teoretik dan doktrin. Sementara kalau terhadap Richard Eliezer, saya bisa mengupas lebih banyak karena apa yang saya nyatakan malam ini kan tidak akan lagi mempengaruhi proses karena sudah persidangan. berkekuatan Sudah hukum inkrah, tetap. sudah selesai. Dari 1 tahun menjadi 10 bulan. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria itu masih ditunda. Saya mau tanya, serumit apa sesungguhnya dalam persidangan hukum pidana? Kasus Sambo yang begitu rumit saja, dalam 1 hari hakim bisa memutuskan Sambo dan Putri Chandrawati. Ini hanya bisa memutuskan Arif Rahman Arifin. Menentukan kerumitan suatu kasus itu kita tidak bisa melihat secara general. Tapi kita harus melihat itu case by case ya. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh majelis hakim tadi dengan tegas dia menyatakan belum siap. Artinya apa? Artinya dia dalam mengambil putusan dia harus memuat pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak ada suatu loophole, tidak ada suatu celah hukum untuk kemudian putusan hakim itu dilakukan upaya hukum. Kalau Jadi, untuk Arif Rahman saja bisa diputus 12 ya, bulan 12 dari 1 bulan. tahun menjadi 10 bulan, kenapa yang lain nggak bisa? Ya itu kembali lagi, mungkin ketika dia melihat, majelis melihat berbagai perkara yang terkait obstruction of justice ini, yang siap dengan dalam kaitannya dengan pembuktian, dia firm untuk memutus Arif Rahman. Sementara yang lain itu Kenapa? masih Apa membuat biasanya dalam hukum pidana hakim itu nggak firm? Kalau dia tidak firm, ya ini apa? Itu berarti terkait dengan pembuktian pada unsur-unsur pasal. Kalau dia tidak firm, artinya dia tidak yakin dengan apa yang akan dia putus, maka kita kembali kepada asas in dubio pro reo, bahwa dalam keraguan dia harus mengambil putusan yang meringankan terdakwa. Mengapa dalam Arif
tidak ada keraguan dari tuntutan 1 tahun pidana menjadi 10 bulan. Sementara untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dari 3 tahun masih ada keraguan. Di mana ragunya? Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga masih harus Kalau ragu? yang tahu itu hanya majelis hakim ya. Karena begini, sistem pembuktian di negara kita ini kan ada perimbangan antara alat bukti dan keyakinan. Perkara pidana dimanapun di dunia ini, itu dia berbicara mengenai keyakinan. Keyakinan itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah subjektivitas hakim. Ya, kalau 10 yang tadi dituntut 12 bulan dia memutus 10 bulan, itu menurut pendapat majelis bahwa dia sangat firm dengan pembuktian yang disajikan di persidangan, dia bisa menyusun argumen dan kemudian dia menjatuhkan vonis. Tetapi mungkin, sekali lagi mungkin, untuk 2 terdakwa yang belum diputus ini mungkin ada keraguan atau belum ada kesepakatan di antara majelis pun. Prof. Itu bisa. Edi, izinkan saya bertanya begini. Kalau orang saja terlibat dalam perampasan nyawa, yaitu Richard Eliezer, ia dari tuntutan jaksa 12 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan, itu bisa berkurangnya luar biasa. Ia ikut serta dalam perampasan nyawa. Mengapa orang yang dianggap perintangan penyidikan, ia tidak ikut dalam pembunuhan, tapi bisa ikut dihukum? Bukankah seharusnya orang seperti Arifin itu onslah atau bebas? Begini, ini 2 kasus yang berbeda. Pembunuhan ini adalah delik material yang kemudian antara perbuatan dan akibat itu betul-betul harus terjadi. Berbeda dengan persoalan obstruction of justice. Obstruction of justice ini adalah tindakan menghalang-halangi, menunda, atau dia merintangi proses peradilan. Bicara proses peradilan ini kan sangat luas, mulai dari penyidikan bahkan bisa sampai pelaksanaan putusan. Ketika kita berbicara dalam konteks obstruction of justice, ini pasti dilakukan dengan suatu kesengajaan. Inilah yang kemudian harus dibuktikan. Artinya apa? Kalau misalnya dia hanya melaksanakan perintah atasan, dia tidak tahu dalam tanda petik ya, dia tidak tahu bahwa itu tidak ada, dia tidak tahu bahwa itu kasus direkayasa oleh Sambo, maka seharusnya dia tidak dikategorikan sebagai obstruction of justice. Karena obstruction of justice itu kan suatu bentuk kesengajaan yang mensyaratkan. Katakanlah dia sudah masuk dalam perkara obstruction of justice. Oke. Tidakkah seharusnya mereka bebas? Oh, tidak demikian. Karena obstruction of justice itu merupakan suatu tindak pidana. Jadi itu memang ada pelanggaran tersendiri. Bahkan kalau kita memperhatikan konvensi PBB mengenai anti korupsi, obstruction of justice itu termasuk dalam tindakan korup. Jadi mengapa obstruction of justice ini merupakan suatu tindak pidana? Ini tidak terlepas dari asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, itu adalah asas legalitas. Di dalam asas legalitas itu antara lain bahwa yang kita kenal dengan istilah legalitas penuntutan, bahwa setiap perkara pidana itu harus dituntut. Artinya apa? Supaya pelaku kejahatan itu tidak lolos dari hukuman. Jika ada yang kemudian menghalang-halangi persidangan atau proses peradilan, ya termasuk penyidikan di dalamnya, itu dianggap melanggar asas yang fundamental. Bagaimana kalau mereka tidak tahu? Tapi begini Prof, saya ingin bertanya pada Anda. Karena dalam peristiwa kematian Yosua ada 2 kasus besar, pembunuhan itu sendiri dan obstruction of justice, yaitu perintangan penyidikan. Pertanyaannya adalah, kalau ada anggota Polri disangkakan merintangi penyidikan, padahal dia hanya menjalankan tugas, dia tidak tahu menahu tentang skenario pembunuhan, perlukah mereka dihukum? Ya. Bersama saya ahli hukum pidana Profesor Edward Hiarie yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Banyak diminta sebagai saksi ahli hukum pidana. Prof. Edi, terima kasih sudah di Rosi. Prof. Edi, kalau mereka yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan proses penyidikan, tapi kemudian bisa dipidana, itu adil? Begini, kalau berbicara soal profesional, maka bukan pada ranah hukum, tetapi lebih pada kode etik. Yang ada tentunya Polri memiliki kode etik tersendiri.
Tadi saya sudah katakan mengapa obstruction of justice itu lalu menjadi suatu tindak pidana karena dia dianggap melanggar prinsip yang fundamental dalam hukum pidana. Oke, ada 5 yang sekarang menjadi terpidana kasus perintangan penyidikan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatrio, Putranto, lalu ada Baikuni, lalu ada Irfan. Nah, mereka itu nggak tahu. Mereka tidak ikut dalam skenario pembunuhan. Kalau mereka tidak tahu, maka tidak bisa diterapkan pasal obstruction of justice. Tidak bisa diterapkan Tidak bisa. dalam pasal Mengapa? obstruction of justice. Obstruction of justice itu kan adalah bentuknya kesengajaan. Kesengajaan itu kan dia mengetahui dan menghendaki. Artinya kalau mereka tidak tahu skenario Sambo, Maka tidak bisa diterapkan pasal itu. Obstruction of justice itu orang yang tahu bahwa ada suatu perbuatan pidana, dia seharusnya kemudian membantu untuk mengungkapkan perbuatan itu, tetapi kemudian dia menghalang-halangi atau menunda atau merintangi proses hukum. Itu dikualifikasikan sebagai obstruction of justice. Jadi kalau seandainya mereka tidak tahu, betul-betul tidak tahu bahwa ini adalah rekayasa Sambo, maka ada di dalam hukum pidana itu yang dikenal dengan istilah kesesatan dalam kesengajaan. Kesesatan dalam kesengajaan itu bisa membebaskan orang dari tuntutan pidana. kesesatan dalam Kesengajaan itu yang dikenal dengan istilah fatale dwelling, kesesatan fakta. Kesesatan fakta itu artinya apa? Jadi dia hanya semata-mata mungkin menjalankan perintah atasan, tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah suatu rekayasa dari Sambo. Jadi saya katakan kuncinya adalah sepanjang dia sama sekali tidak mengetahui bahwa ini adalah rekayasa, lalu kemudian ada perintah dari atasan bahwa dia harus melakukan dengan berdasarkan kadaver disiplin dia. Kadaver disiplin itu adalah disiplin bangkai ya, yang siap gerak seperti itu. Maka sekali lagi tidak tepat untuk dimasukkan dalam konteks obstruction of justice. Kecuali kalau dia bersama-sama Sambo ikut merencanakan atau dia sudah tahu ada kasus pembunuhan, kemudian Sambo memerintahkan kepada dia untuk menghilangkan bukti, maka masuk dalam konteks obstruction of justice. Tapi kalau dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, mestinya tidak. Prof Edi, bagaimana kalau kemudian ada fakta persidangan, beberapa di antara mereka, misalnya Baikuni, Arif Rahman, bahkan Hendra Kurniawan yang paling tinggi jabatannya bintang 1, ngelihat CCTV yang tadi katanya ada tembak-menembak, Joshua itu sudah mati sebelum Sambo datang, tapi ternyata dalam CCTV itu, lah orangnya masih hidup. Jadi mereka melihat ada CCTV yang berhasil di-copy, tapi kemudian mereka diam. Apakah ini bisa dianggap obstruction of justice? Memang obstruction of justice itu sangat luas. Jadi kata-kata perbuatan dalam obstruction of justice itu mempunyai 2 makna. Makna positif artinya dia melakukan sesuatu, perbuatan aktif, tetapi juga bisa memiliki makna perbuatan negatif. Artinya dia tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Itu yang kemudian bisa itu dikategorikan sebagai suatu obstruction of justice. Jadi tindakan menghalang-halangi, merintangi atau menunda penyidikan itu baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tetapi bagaimana dengan unsur kepatuhan pada atasan, ketakutan pada atasan? Ya, ini hal lain ya. Ini yang mau saya katakan bahwa bisa saja ketika ada relasi kuasa yang terjadi antara atasan dan bawahan, misalnya dalam konteks Sambo dan Richard, atau misalnya dalam konteks Sambo dan para perwira Polri di bawah yang dikenakan obstruction of justice, ini dalam perkembangan ada yang dikenal dengan istilah constraint morale. Jadi tekanan moral, ada paksaan psikologis, apalagi dalam konteks disiplin seorang perwira Polri atau seorang tentara, ya bisa saja dia hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh atasan. Prof Edi, karena dalam fakta persidangan Arif Rahman, dia yang paling pertama hari ini, hari Kamis ini, ya tadinya dituntut 1 tahun tapi kemudian jadi 10 bulan. Ia dipuji loh oleh majelis hakim. Anda ini jujur, makanya diperiksa duluan gitu. Dia sampai jongkok karena melihat ketika hasil CCTV itu di-copy di VR, kemudian ngelihat loh Joshua masih hidup. Dia kemudian melaporkan itu pada atasan. Atasannya itu seorang bintang 1, Hendra Kurniawan, dan kemudian dipertemukanlah dengan
Ferdy Sambo. Ferdy Sambo cukup mengatakan, tidak benar itu, amankan itu. Nah, tidakkah ini cukup untuk memberikan satu penjelasan psikologis bahwa ada keterbatasan dari para anggota Polri ini? Mereka nggak bisa apa-apa pada waktu itu. Ferdy Sambo masih Kadif Propam loh, malaikat maut karir anggota Polri pada waktu itu. Sebetulnya begini ya, jadi ketika Sambo mengatakan amankan itu, ya mereka ini kan orang-orang yang bekerja pada reserse ya. Artinya mempunyai intuisi yang lebih. Artinya apa? Ya paling tidak patut diduga bahwa ada sesuatu di situ sehingga bahasanya Sambo itu kan adalah amankan. Tetapi saya ingin kembali menyatakan bahwa sekali lagi kuncinya apakah dia mengetahui ataukah tidak. Dalam konteks untuk menghilangkan bukti atau membuang bukti atau mengaburkan bukti dan lain sebagainya. Kalau ini dia tahu dalam konteks itu masuk dalam obstruction of justice. Tetapi kalau dia sama sekali tidak tahu maka tidak dapat dimasukkan dalam obstruction of justice. Ya Prof, pada waktu itu mereka berada dalam perintah atasan. Yang beruntung adalah mereka yang tidak ada di tempat. Seperti misalnya sering disebut Acai. Ia harusnya ikut mengamankan CCTV, tapi dia harus keluar kota. Dia suruhlah itu Irfan. Ya begini. Jadi sial aja yang pada waktu itu ada di TKP. Yang ingin saya katakan adalah apakah mereka yang harus menjalankan perintah atasan maka serta-merta bisa dipidana atau dihukum sebagai bentuk kejahatan. Ini yang harus kita pahami bahwa perintah jabatan itu memang merupakan alasan pembenar, merupakan suatu alasan penghapus pidana. Tetapi tidak semua perintah jabatan itu dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Artinya perintah jabatan itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang sulit adalah kriteria yang ketiga. Kalau kriteria yang pertama dan kedua gampang lah. Kriteria pertama dari perintah jabatan itu ada hubungan subordinat antara yang memerintah dan diperintah, jelas antara Sambo, Hendra dan CS di bawahnya. Kriteria yang kedua atau syarat yang kedua bahwa hubungan subordinat itu dalam dimensi kepegawaian atau dalam dimensi seorang militer atau polisi dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga ini yang sulit dipenuhi untuk menyatakan itu sebagai suatu perintah jabatan, bahwa isi substansi perintah itu tidaklah boleh melawan hukum. Artinya apa? Kalau ada perintah membunuh, ada perintah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka itu tidak masuk dikatakan sebagai suatu perintah jabatan. Obstruction of justice ini dalam pandangan penyidik terhadap 5 perwira bawahannya Sambo ini, dalam pandangan penyidik mereka sudah tahu bahwa ada kejadian ini, kemudian berusaha untuk menghilangkan, yang dalam bahasa Sambo itu adalah mengamankan bukti. Ini kemudian kalau mereka tahu bahwa ada perbuatan pidana, kemudian mereka amankan, merusak CCTV dan lain sebagainya, masuk dalam konteks obstruction of justice. Yang mendapat perintah membunuh dan melakukannya aja 1,5 tahun. Masa yang menghilangkan sistem elektronik cuma 10 bulan? Ya, begini ya. Sebetulnya bagaimana kita memaknai putusan pengadilan. Kita lihat ada 5 terdakwa sudah diputus ya. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ma'ruf dan Ricky itu dia lebih berat daripada tuntutan jaksa. Sementara Eliezer jauh di bawah tuntutan jaksa. Padahal dia ikut serta dalam pembunuhan. Gampangannya begini, kita bisa membaca suasana kebatinan dari hakim tergambar dalam putusan. Singkat kata begini, kalau putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa, maka sesungguhnya yang sedang dikedepankan oleh hakim itu adalah deterrent effect, efek jerah. Kalau putusan hakim itu sama dengan tuntutan jaksa, maka di situ dia sedang menerapkan retributive justice, balas dendam, sama. Tetapi kalau putusan pengadilan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, maka di situ sesungguhnya hakim mengedepankan rehabilitatif. Artinya apa? Dengan keyakinan yang ada pada dia bahwa ini si terdakwa ini dengan berbagai pertimbangan kemudian bisa diperbaiki di masa mendatang dan lain sebagainya. Itu dari konteks pidana membaca suasana kebatinan hakim
dikaitkan antara tuntutan dan putusan. Vonis hakim. Jadi hanya 3 kemungkinan. Apakah dia mengedepankan rehabilitatif, berarti dia akan lebih rendah dari tuntutan jaksa. Kalau retributif sama dengan tuntutan jaksa, tapi kalau deterrent efek jera, dia akan lebih berat daripada tuntutan jaksa. Itulah yang tercermin dalam vonis hukuman untuk Sambo dan yang tercermin pada Richard Eliezer. Yap. Setelah divonis 1 tahun 6 bulan, Mabes Polri akhirnya tetap mempertahankan Richard Eliezer sebagai anggota Polri. Apakah ini sesuatu yang adil atau berlebihan? Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKEP. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Terduga pelanggar yang berpangkat Barada atau Tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Saya masih bersama Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Edward Hyarie, yang juga pernah menjadi saksi ahli pidana dalam kasus kopi sianida di tahun 2016. Prof Edi, setelah majelis hakim memberikan vonis 1,5 tahun penjara untuk Richard Eliezer, lalu kemudian sidang etik Mabes Polri memberikan atau menerima kembali, membatalkan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat Richard Eliezer, tapi dengan 1 tahun demosi. Menurut Anda ini sesuatu yang adil atau berlebihan? Karena bagaimanapun juga ia ikut serta dalam merampas nyawa Yosua. Oke, yang ingin saya jawab adalah ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Sebagai seorang akademisi, ada asas yang harus kita pegang teguh terhadap putusan pengadilan itu adalah res judicata pro veritate habetur. Setiap putusan pengadilan harus dianggap benar dan dihormati. Tetapi tetap membuka ruang untuk kita melakukan anotasi, melakukan catatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertama saya ingin mengatakan bahwa ketika hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun terhadap Eliezer, ini memang ada disparitas dengan tuntutan jaksa dan juga disparitas hukuman yang dijatuhkan kepada Ricky maupun Ma'ruf. Disparitas ini tidak terlepas dari 2 hal. Satu adalah undang-undang, ini kita singkirkan. Tetapi yang kedua ini adalah personality of judges. Subjektivitas majelis hakim itu sangat tinggi. Sehingga kalau Mbak bertanya apakah ini adil ataukah tidak, persoalan adil atau tidak itu ukurannya adalah absurd. Tetapi kita kembali kepada keyakinan hakim. Saya mencoba positive thinking terhadap putusan hakim. Meskipun tadi saya katakan menimbulkan disparitas yang luar biasa antara eksekutor dan mereka yang ikut merencanakan. Ya, kalau kita pakai apa yang namanya di dalam hubungan sebab akibat, ya, jadi ada yang namanya causa prima. Ya, kalau tidak ada Eliezer ini kan tidak mungkin Joshua itu mati. Hubungan kausalitasnya kan begitu. Kalau tidak ada Eliezer, maka nggak mungkin mati. Joshua mati. Karena dia adalah Tetapi pada saat yang bersamaan juga saya bisa mengatakan kalau tidak ada Richard Eliezer, maka kasus ini tidak terbuka. Persis, itu yang ingin saya katakan. Jadi hakim di sini melihat 2 hal. Pertama, dia memperhitungkan Richard sebagai justice kolaborator. Yang tidak diperhitungkan oleh jaksa. Persis. Yang kedua, ini pada poin ini saya harus mengapresiasi putusan hakim. Pertimbangan terakhir dari majelis hakim adalah pemaafan dari korban.
ketika kita berbicara dalam konteks hukum pidana modern yang salah satu di antaranya adalah restoratif justice, pemulihan keadilan bagi korban, bentuk yang sederhana dari pemulihan terhadap luka yang dihadapi dari korban sebagai suatu bentuk reparasi terhadap korban, itu adalah permintaan maaf yang tulus dari seorang pelaku kejahatan dan diterima oleh keluarga diterima oleh korban. Ini yang saya mengapresiasi putusan pengadilan sehingga dia terjun bebas ya dari 12 tahun tuntutan kepada 1,5. Ini pandangan majelis hakim adil untuk itu. Sekaligus saya ingin mengatakan bahwa di dalam konteks perkara pidana ini berbeda dengan perdata. Di dalam perkara pidana itu tidak mengenal ultra petita. Artinya apa? Yang membatasi hakim dalam memutus perkara adalah undang-undang. Artinya dia mau jauh di bawah tuntutan penuntut umum atau jauh di atas tuntutan penuntut umum, sepenuhnya itu adalah pertimbangan hakim. Bukan soal ultra petita. Bukan soal ultra petita. Ini sama halnya, saya ingat dulu saya di bangku kuliah pernah ada satu putusan tahun 1990-an. Itu terjadi pada Hakim Agung yang kita kenal bersama integritasnya, Dr. Bismar Siregar. Ada terdakwa narkotika di Pengadilan Negeri Medan itu dituntut 11 bulan, dijatuhi pidana oleh Bismar 12 tahun. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi sebetulnya itu adalah hal yang biasa. Kembali kepada Eliezer, meskipun saya harus mengatakan, saya di satu sisi saya mengapresiasi putusan hakim dengan pertimbangan soal pemaafan, lalu kemudian terhadap justice kolaborator, tetapi menimbulkan disparitas pidana, tetapi dengan berat hati pun saya ingin mengatakan sebagai seorang guru besar hukum pidana, terdapat suatu loophole di dalam putusan Eliezer. Apa loophole-nya? Di satu sisi mengapa, kan majelis hakim mengatakan, mengapa Eliezer dijatuhi pidana ringan, dan ini kemudian dia menafikan tuntutan penuntut umum. Kalau tuntutan penuntut umum 12 tahun karena dia menganggap Eliezer adalah pelaku utama. Dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan bahwa Eliezer bukan pelaku utama. Oke, Eliezer bukan pelaku utama. Karena memang di dalam pasal 55 KUHP tidak ada istilah pelaku utama. Yang ada adalah istilah pelaku. Sayangnya di dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Sambo itu adalah aktor intelektual. Kalau Sambo aktor intelektual, maka aktor materialnya siapa? Aktor materialnya itu adalah Eliezer. Aktor material itu apa? Pelaku utama. Jadi itu yang saya lihat satu loophole. Di satu sisi dia tidak mengakui Eliezer sebagai pelaku utama dengan alasan bahwa tidak ada istilah pelaku utama dalam KUHP, tetapi dalam pertimbangan dia mengatakan bahwa Sambo itu adalah intelektual dader, aktor intelektual. Di dalam teori aktor intelektual itu pasangannya adalah aktor material. Manus domina pasangannya adalah manus ministra. Jadi ya di satu sisi dia tidak mengatakan Eliezer sebagai pelaku utama, tetapi dia mengatakan dalam pertimbangan Sambo itu adalah aktor intelektual. Itukah sebabnya Prof. Edi menulis di harian Kompas pada tanggal 13 Januari tahun ini 2023 berjudul Perintah Jabatan dan Penyertaan. Prof. Edi mengatakan bahwa jika seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melakukan perbuatan pidana, tidaklah dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Baik karena perintah jabatan maupun perintah jabatan yang tidak sah. Prof. Edi ingin mengatakan Richard Eliezer harus kena hukuman yang tidak boleh ringan. Itukah yang ingin Prof. Edi katakan? Betulnya tidak. Tulisan saya itu sangat netral. Yang saya hadirkan di dalam tulisan itu pure adalah doktrin hukum pidana. Kalau dibaca baik-baik, di situ saya mengatakan bahwa selain alasan pembenar, alasan pemaaf yang masuk dalam rumpun besar alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, ada yang kita sebut dengan istilah constrainte morale, tekanan moral. Tekanan moral itu bisa jadi bersamaan baik dalam konteks alasan pembenar maupun dalam alasan pemaaf. Tetapi dalam jurisprudensi yang pernah terjadi di negeri Belanda tahun 1939 ya, tanggal 24 April, itu dia memasukkan tekanan moral atau constrainte moral itu sebagai suatu alasan pemaaf
untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana. Artinya kalau misalnya hakim bisa melihat adanya tekanan moral, harusnya Richard Eliezer ini bisa bebas. Kembali lagi kepada pertimbangan hakim. Yang ingin saya katakan, tekanan moral itu terjadi pada relasi kuasa. Ini berbeda misalnya kalau dalam hukum itu pidana bisa ditemukan terjadi tekanan moral betul, pada seorang Richard Eliezer, harusnya dia bisa bebas. Dapat saja, bukan bebas ya, lepas. Bebas dan lepas itu ya beti ya, tapi secara hukum pidana itu mempunyai perbedaan prinsip. Bebas itu perbuatan tidak terbukti, lepas itu perbuatan terbukti. Tapi ada situasi yang kemudian sifat dapat dicelanya pelaku itu kemudian dihapus. Mengapa itu tidak dapat ditemukan pada Richard Eliezer, tekanan moral sehingga dia bisa lepas? Ya seharusnya itu kan bisa dieksplorasi oleh ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukumnya Richard. Mengapa itu tidak bisa juga menjadi pertimbangan bagi para perwira polisi yang melakukan tugasnya atas perintah Ferdi Sambo yang pada saat itu menjadi Kadif Propam? Begini, sistem peradilan pidana itu adalah advisory system, the battle model. Terjadi pertempuran antara penuntut umum on behalf state atas nama negara dan penasehat hukum on behalf accused atas nama terdakwa. Ya dalam teori saya bisa bercerita itu banyak, tetapi kalau itu tidak pernah diungkapkan oleh penasehat hukum atau di persidangan, tapi gimana? Bagi Anda seorang ahli hukum pidana, guru besar hukum pidana dan banyak memberikan kesaksian di persidangan, anggota Polri yang menjadi korban Sambo, mereka menjalankan perintah karena waktu itu ada tekanan moral, harusnya mereka bisa lepas. Kalau tekanan moral, kemudian mereka tidak mengetahui bahwa itu ada rekayasa, ya lepas. Itu yang tadi saya katakan masuk dalam fatal dwelling atau kesesatan fakta. Baru 2 bulan disahkan, KUHP baru sudah dicurigai menjadi alat untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo, hukuman mati bagi Ferdi Sambo. Pak, soal banyak masyarakat menilai bahwa pasal 100 di KUHP itu untuk meringankan Ferdi Sambo dan hukuman mati. Aduh, itu dibahas jauh sebelum ini. Jadi itu itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan. Jadi bukan berarti ini jauh sebelum Sambo sudah dibahas. Gila aja cara berpikirnya udah aneh aja. Bersama saya Profesor Edward Hiarie, ia adalah Ketua Tim Perumus KUHP yang baru. Prof Edi, bagaimana Anda menjelaskan bahwa KUHP yang baru ini sengaja dibuat untuk meringankan hukuman mati Ferdi Sambo? Ya, saya kira ya berpikiran seperti itu, persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Menteri saya. Itu berpikiran gila itu. Karena apa? Konstruksi pasal 100 yang ada di dalam KUHP baru, itu kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 atau 2008. Tapi saya ingin mengatakan itu putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut pandangan saya sangat baik. Karena apa? Terjadi perdebatan akademik, 5 hakim menolak pidana mati, 4 hakim dissenting opinion. Itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Soal pemidanaan hukuman mati ya? Persis, soal pidana mati. Jadi ini bukan karena Sambo yang dihukum mati? Sama sekali tidak. Jadi jauh sebelum itu, rumusan itu sudah seperti demikian yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan orang awam begini Prof Edi, apakah terpidana hukuman mati, mari kita katakan sampai Mahkamah Agung, PK dan lain kasasi, PK dan lain sebagainya, orang-orang yang terpidana hukuman mati ini akan diuntungkan dengan KUHP yang baru? Kalau kita merujuk kepada pasal 3 KUHP baru, itu pasti akan diuntungkan. Dan pasti akan diuntungkan? Pasti akan diuntungkan. Oke. Karena saya ingin menjelaskan nih, jadi siapapun itu, ya, tidak melulu tentang seorang Ferdi Sambo. Persis. Jadi ini tadinya di dalam konstruksi pasal 100 itu memang terjadi perdebatan. Perdebatan teoretik antara mereka yang ingin tetap mempertahankan pidana mati dan yang ingin menghapuskan pidana mati. Yang ingin mempertahankan pidana mati itu paham retensionis, saya termasuk di dalamnya. Karena latar belakang saya hukum pidana. Tetapi seperti beberapa ahli pidana lainnya yang berlatar belakang kriminolog, seperti Pak Menteri saya itu guru besar kriminologi.
ilmu kejahatan, Profesor Harkristuti. Mereka itu yang memang beliau-beliau ini memang ingin menghapuskan pidana mati. Seperti Lalu semangat negara-negara barat. Negara-negara Eropa, kecuali Amerika belum ya menghapus Beberapa pidana mati. negara bagiannya. Apa yang ada di dalam KUHP itu adalah jalan tengah. Artinya apa? Pidana mati itu bukan lagi pidana pokok tetapi pidana khusus. Apa letak kekhususannya? Letak kekhususannya satu dijatuhkan secara selektif dan yang kedua dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Apabila dia berkelakuan baik maka akan dirubah menjadi seumur hidup atau penjara sementara waktu 20 tahun. Ini sesuai dengan visi KUHP. Salah satu visi KUHP itu kan adalah reintegrasi sosial. Pasti ada second chance, ada kesempatan kedua orang untuk merubah dirinya menjadi baik. Jangan serta-merta harus mencabut nyawa seseorang karena hukuman. Oke, tapi ini yang selalu menjadi perbincangan karena Hotman Paris mempost ini bahwa hukuman mati menjadi seumur hidup dengan percobaan baik selama 10 tahun itu akan jual beli kelakuan baik. Ini yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Waduh, surat keterangan kelakuan baik ini nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Prof Edi, apakah hasutan Hotman Paris ini masuk akal atau konyol? Konyol. Ya, mengapa konyol? Satu, di dalam pasal 102 KUHP baru itu dikatakan bahwa ketentuan mengenai pidana mati akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi akan ada undang-undang khusus tentang pidana mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu tidak sepenuhnya menjadi otoritas lapas untuk Kenapa tidak? Kan ada Kim Wasmat. Kita sudah mengenal hakim pengawas dan pengamat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi sudah cerita 42 tahun yang lalu. Ada namanya Kim Wasmat. Apa itu Kim Wasmat? Hakim pengawas dan pengamat yang bertugas untuk melihat bagaimana pembinaan, bagaimana putusan pengadilan memberi dampak terhadap terpidana. Itu yang tadi ingin dia katakan, hasutannya atau penilaiannya Hotman Paris itu adalah konyol. itu gampang, tinggal bayar. Itu yang saya katakan konyol. Mengapa demikian? Itu tidak semata-mata hanya melibatkan teman-teman di lembaga pemasyarakatan. Ada Kim Wasmat. Bahkan kalau dilihat dalam ayat 6 pasal 100, itu adalah berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, jadi prosesnya itu panjang dan prosesnya itu betul-betul selektif. Jadi saya mengubah katakanlah hukuman mati dirubah menjadi seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun adalah berdasarkan keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi bukan pertimbangan kepala lapas semata. Wajarkah seorang Ferdy Sambo masih mendapat keringanan hukuman? Begini, ini sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan publik. Pertanyaannya, apakah KUHP baru ini berlaku bagi Ferdy Sambo? Dengan tegas saya mengatakan bahwa Ferdy Sambo diputus pidana mati menggunakan KUHP yang lama. Oke? Artinya apa? Ada kemungkinan dieksekusi mati jika Sambo menerima putusan itu, lalu dia tidak melakukan upaya hukum. Artinya hanya tinggal menunggu fiat eksekusi dari Presiden. Tetapi kita lihat ini kan prosesnya panjang. Sambo pasti melakukan upaya hukum, masih ada banding, masih ada kasasi. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan peninjauan kembali bisa lebih dari 1 kali, tapi tidak membatasi. Maka saya kira Sambo akan buying time ya dengan melakukan berbagai upaya hukum,
termasuk PK, bahkan mungkin termasuk gerasi untuk menuju tanggal 2 Januari 2026 di mana KUHP itu berlaku secara efektif. Ketika KUHP baru itu berlaku, maka dia akan diuntungkan dengan KUHP baru itu. Meskipun demikian, Prof. Edi mengatakan mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup tidaklah segampang dengan membeli surat kelakuan baik dengan menyuap kalapas. Persis. Itukah yang ingin Anda katakan? Persis. Jadi ya makanya tadi saya dikatakan oleh Hotman itu konyol ya. Karena tidak semudah itu. Kita pemerintah dan DPR masih punya tugas untuk membuat undang-undang terkait ketentuan pidana mati selanjutnya. Karena itu adalah delegasi provisio ya. Jadi perintah dari pasal 102 KUHP. Baik. Terima kasih Prof. Edi. Terima kasih, selalu menyenangkan bicara bersama Anda. Ini adalah kali pertama seorang Profesor Edi Hiarie berbicara soal kasus pembunuhan Yosua. Ya. Saya sungguh menghargainya. Terima kasih. Prof. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.